Yudera Yusra MPD dan Kakak Dimas Andra Adetmo MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi, kami akan mempresentasikan tentang seni pemeranan yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Aziza dengan NIM A1B12512 sebagai moderator, dan saya sendiri sebagai penyaji dengan Naila Diva dengan NIM A1B12518. dan teman saya satu lagi tidak bisa datang karena ada kendala. Demi mempersingkat waktu, saya akan memulai materinya. Kepada saudari Naila sebagai pemateri 1, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu seni pemeranan. Seni pemeranan itu termasuk dengan acting yang dapat diartikan supaya kita mendalamkan karakter oleh seseorang aktor untuk menyampaikan pesan, emosi, dan cerita kepada penonton. Pemeran merupakan bagian dari seni drama yang memadukan unsur sastra dan panggung pertunjukan. Nah, menurut Suandi Edraswara 2011, seni pemeran adalah keterampilan yang dapat dipelajari melalui berbagai metode. Nah, baik secara formal maupun non formal. Pemeran bukan hanya tentang meniru, tetapi tentang kita memahami karakter secara mendalam dan mengekspresikan melalui tubuh, suara, dan pikiran. Baik, adapun sejarah perkembangan seni pemeranan. Nah, di perkembangan di dunia berdasarkan Yudiani 2002 dalam panggung teater dunia, sejarah pemeranan dapat ditelusuri sejak zaman Yunani kuno. Nah, yaitu yang aktor yang menggunakan topeng untuk membedakan karakter dengan vokal, projection tinggi karena pertunjukan di teater terbuka. Nah, yang kedua yaitu zaman Rawani, perkembangan teknik acting dengan unsur komedi dan sastra. Abad ke-19 munculnya teater realistis di Eropa. Nah, dan abad ke-20 metode Stanislavskis yang revolusioner. Sedangkan perkembangan di Indonesia berdasarkan Nino Bonegoro dalam teater Leno Betawi dan Nusa ST 1990 dalam tradisi dan modernitas dalam sandiwara. Seni pemeran di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam tradisi lokal. Nah, contohnya yaitu wayang kulit, wayang wong, lenong Betawi, serta sandiwara. Nah, di wayang kulit itu dalam sebagai pemeran yang menghidupkan berbagai karakter berbeda. Dan sedangkan wayang wong pertunjukan tari drama dengan gerakan yang distilasi. Sedangkan lenong Betawi itu genre teater yang tradisional Jakarta yang dengan dialog improvisasi. Nah, sedangkan sandiwara bentuk teater modern Indonesia yang berkembang pada abad 2020. Sedangkan teknik-teknik yang kita gunakan dalam pemeranan itu yaitu objektif, super objektif, strongland, emotional, memory, serta imagic, gift, choose, concept. Dan yang ketujuh, imagination. Nah, sedangkan objektif kita tujuannya yaitu dicapai karakter dalam setiap adegan. Sedangkan super objektif tujuannya untuk utama karakter sepanjang cerita. Sedangkan prolinear jalur yang menghubungkan semua objektif. Sedangkan emotional memory yaitu menggunakan pengalaman pribadi untuk merasakan emosi karakter. Sedangkan imagic itu membayangkan bagaimana sih ini terjadi ke saya sendiri. Sedangkan gift, custom, dancer mempelajari situasi, latar belakang, serta konteks karakter. Sedangkan imajinasi itu yaitu menggunakan imajinasi kita untuk mempercaya situasi. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Naila Diva telah memaparkan materi yang sudah dijelaskan. Baiklah, materi yang kedua akan dijelaskan kepada saya sendiri. Unsur-unsur pemeranan. Ada beberapa unsur-unsur yaitu 1. Unsur tubuh, 2. Unsur suara, 3. Unsur pikiran. Unsur tubuh yaitu postur, gestur, ekspresi
intonasi, tempo, volume, dan timbre atau kualitas suara. 3. Unsur pikiran dan emosi, yaitu pemahaman karakter, konsentrasi, empati, dan imajinasi. Persiapan pemeranan. Berdasarkan Herman J. Waluyo 2002, sebelum mementaskan, aktor harus melakukan 1. Membaca naskah, 2. Analisis plot, 3. Analisis karakter, 4. Analisis, 5. Analisis setting. 1. Membaca naskah itu ialah pemahaman keseluruhan cerita, 2. Urutan kejadian dan konflik, 3. Latar belakang atau motivasi dan tujuan karakter, 4. Pesan yang ingin disampaikan, 5. Waktu dan tempat kejadian. Jenis-jenis pemeranan. Jenis-jenis pemeranan ada 4, yaitu teater panggung, film sinema, televisi, radio. Jadi teater panggung adalah pertunjukan langsung dengan interaksi langsung. 2. Film atau sinema, rekaman dengan kemampuan take ulang. 3. Televisi, gabungan antara panggung dan film. 4. Radio, hanya menggunakan suara saja. Baiklah, kami akan membuka. Baiklah, itu saja yang saya paparkan. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan cek di kolom komentar. Saudari Naila, kami persilakan untuk menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari seni pemeran ini adalah merupakan keterampilan kompleks yang memadukan teknik tubuh, suara, pikiran, serta emosi yang mendalam. Berdasarkan referensi yang diberikan, pemahaman tentang sejarah, teknik, dan unsur pemeranan sangat penting bagi siapa saja yang ingin mendalami bidang drama seni pemeranan. Bagi yang mahasiswa yang mempelajari seni pemeran ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan kreativitas. Itu tadi adalah kesimpulan dari materi yang kita paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita berada di penghujung presentasi. Mempersingkat waktu, saya tutup, saya akhiri. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.